Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat dan saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengkaji sebuah kitab fikih Muamalat al-Maliyah yang masih bersifat umum. Bagaimana kita bisa bermuamalat sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini kaidah umum dalam bermuamalat. Pembahasan ini akan saya sampaikan dua episode. Yang pertama tentang ridha, tayyibun nafs, al-wafa bil uqud, dan an-nahyu 'anil gharar. Sahabat dan saudara sekalian, sesungguhnya di dalam memahami muamalat sesuai dengan syariat Islam itu kita harus berpedoman pada patokan-patokan umum, kaidah-kaidah umum. Hal ini yang dimaksud kaidah umum adalah bagaimana kita bermuamalat sesuai dengan kaidah ridha, tayyibun nafs, al-wafa bil uqud, an-nahyu 'anil gharar, an-nahyu 'anil riba, an-nahyu 'anil maisir, man'u zulmi, wa wujubul 'adl. Hal ini bisa kami sampaikan dalam dua episode. Yang pertama, ar-ridha wa tayyibun nafs, ridha dan jiwa yang baik. Syariat Islam mengharuskan kita atau memberikan pedoman pada kita ketika bermuamalat harus berasas pada keridhaan. Maka kita tidak boleh mengadakan sebuah perjanjian atau kita melakukan akad tanpa adanya keridhaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 29. Di sana ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kamu sekalian secara batil, kecuali dengan cara tijarah, perdagangan yang dilaksanakan antara minkum, ya, saling ridho di antara yang melakukan transaksi jual beli atau perdagangan tersebut. Demikian juga ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 tentang pentingnya ridho dan kebersihan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sekalian makan harta
di antara kamu sekalian secara batil, dan kalian mengadukan hal itu kepada hakim atau para hakim agar kalian bisa makan harta milik orang lain, ya, di antara kamu sekalian secara dosa, tidak benar, sedangkan kalian mengetahui. Oleh karena itu, maka dalam bermuamalat, ya, kita ini harus ridho sama ridho, ya, dan harus berdasar pada kebersihan hati. Jangan ada unsur-unsur merampas hak orang, kemudian ada penipuan, ya, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu malum mri'in muslimin illa an tayyibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan cara mendapatkannya adalah cara-cara yang thayyib, cara mendapatkan dengan jiwa yang baik, thayyibin nafsin, dalam mendapatkan harta tersebut. Sahabat dan saudara sekalian, dalam bermuamalat, yang kedua prinsip umumnya al-wafa bil uqud, kita harus memenuhi janji. Karena apa? Apabila seseorang berjanji, ya, itu merupakan hutang, ya, yang harus dikembalikan, harus dipenuhi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk memenuhi janji kepada sesama muslim, dan Allah juga mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk al-wafa bil uqud, untuk memenuhi janji tersebut, tentu saja janji yang benar. Hal ini bisa kita lihat pada ayat 1 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kamu sekalian. Dan persoalan janji, masalah janji ini sifatnya sangat umum, ya, meliputi akad atau ikatan perjanjian dalam hal jual beli, ya, dalam hal memperkerjakan atau memberikan upah atas pekerjaan orang, dalam hal musyarakah atau syirkah, ya, kerjasama dalam usaha, kemudian juga ketika seseorang mewakafkan, nah, ini juga merupakan janji, ya, wakaf kepada masjid, wakaf kepada sekolah, pondok pesantren, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, dalam bermuamalat syariat Islam mencegah gharar, mencegah dari ketidakjelasan atau penipuan, ya, atau pekaburan, ya, maka harus jelas dalam bermuamalat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegah atau melarang jual beli yang mengandung gharar. Gharar di sini bisa saja dari cara mendapatkannya, ya. Kemudian ada kerahasiaan, ya, dalam bermuamalat. Ada sesuatu yang rahasia yang ditutup-tutupi, ya, yang akibat tidak buruk, ya, kemudian ditutup-tutupi sehingga orang yang bertransaksi merasa tertipu, ya. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak
kita lakukan. Jadi horor itu bisa dalam bentuk perjanjian, ya, perjanjian yang tidak apa adanya, ya. Kemudian umpamanya menjual biji-bijian, tapi di situ tidak sesuai apa yang kenyataannya dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Kemudian juga dalam hal-hal yang lain, ya, jual beli barang, ya, ada cacat tidak disampaikan, ya, dalam perjanjian itu tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua, al-gharar, ya, dalam posisi atau meletakkan akadnya itu, ya. Ini bisa terbagi dengan adanya kebodohan, ketidaktahuan, ya, al-jahal, ya, dari satu pihak, ya. Kemudian ketidaktahuan dari salah satu pihak terhadap sifat-sifatnya, tidak jelas atau tidak tahu ukurannya bagaimana, tidak jelas atau tidak tahu tentang batas waktu dan sebagainya. Nah, ini semuanya tidak diperkenankan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah hidayah pada kita, menguatkan jiwa kita untuk menjaga diri dari unsur-unsur tersebut, ya, dari horor, ya, kemudian dari akad yang tidak dipenuhi, ya, dari transaksi yang salah satu pihaknya tidak ridho, ya, kemudian dengan jiwa yang tidak bersih, ya, ada unsur-unsur hikid, hasud dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah juga memberkahi muamalah kita. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.